Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kembali lagi dengan saya Wulan Kurnia Laila Osyanti dengan NIM 72114191002 akan mempresentasikan mengenai bab 6 dengan judul Sistem Manajemen Basis Data. Oke, kemudian ada organisasi data. Di sini ada hierarki data, di mana data bisnis secara tradisional diorganisasikan ke dalam hierarki field data yang bergabung untuk membentuk rekor. Kemudian rekor-rekor akan bergabung untuk membentuk file. Selanjutnya ada spreadsheet sebagai basis data sederhana. Tabel yang berisi basis data dan kolom data disajikan dalam suatu spreadsheet. Kolom-kolom dalam spreadsheet mencerminkan field-field data, dan judul kolom berisi nama field serta baris dalam tabel berisi nilai-nilai field. Oke, berikutnya ada flat files. Flat files adalah suatu tabel yang tidak memiliki kolom-kolom yang berulang. Alasan sebuah tabel harus memiliki flat files adalah karena komputer membaca flat field data dari satu record secara berurutan. Alasan yang lainnya karena memungkinkan struktur basis data relasional untuk dinormalisasi. Kemudian ada field kunci. Kunci di dalam suatu tabel adalah field atau kombinasi field yang berisi satu nilai yang secara unik mengidentifikasi masing-masing record di dalam tabel. Kemudian ada struktur basis data. Di sini struktur basis data ada struktur basis data hierarkis, di mana sistem manajemen basis data IDS mengikuti suatu struktur basis data hierarkis. Kepopuleran dari struktur hierarkis untuk basis data itu karena dapat bekerja dengan baik pada sistem pemrosesan transaksi, dan struktur hierarkis memanfaatkan sumber daya komputer secara efisien. Selanjutnya ada struktur basis data jaringan. Di sini struktur basis data jaringan dikembangkan untuk memungkinkan penarikan rekor-rekor tertentu. Selanjutnya ada struktur basis data relasional. Di sini basis data relasional menjadi struktur basis data yang dominan di dalam perusahaan karena secara konseptual mudah untuk dipahami, dan struktur basis data relasional mudah untuk diubah karena menggunakan hubungan implisit di antara data. Oke, berikutnya adalah membuat basis data. Dalam membuat basis data di sini, hal-hal yang diperlukan adalah pertama menentukan kebutuhan data, dan selanjutnya teknik-teknik pemodelan data. Untuk memenuhi kebutuhan data dapat menggunakan pendekatan yang berorientasi pada proses dan pendekatan yang berorientasi pada pemodelan perusahaan. Selanjutnya adalah teknik-teknik pemodelan data. Pemodelan kebutuhan data perusahaan didukung oleh teknik-teknik yang menguraikan data, bagaimana data diagregat ke dalam tabel, bagaimana tabel dihubungkan satu sama lain. Contoh dari teknik-teknik pemodelan data yaitu diantaranya adalah diagram relasi entitas dan diagram kelas. Kemudian ada menggunakan basis data. Di sini ada laporan dan formulir. Perbedaan terbesar antara formulir dan laporan adalah pada formatnya. Formulir sendiri secara tipikal menampilkan rekor saja dalam satu waktu dan tidak memberikan ikhtisar data, serta biasanya tidak melakukan agregasi data dari banyak tabel basis data. Sedangkan untuk laporan adalah data teragregasi dari basis data yang diformat dengan cara yang akan membantu pengambilan keputusan. Selanjutnya query. Query adalah suatu permintaan kepada basis data untuk menampilkan rekod-rekod yang dipilih. Kemudian ada bahasa query terstruktur. Bahasa query terstruktur adalah kode yang digunakan oleh sistem manajemen basis data relasional untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan basis datanya. Berikutnya ada pemrosesan basis data lanjutan. Pemrosesan analitis online atau biasa disebut OLAP menjadi hal umum dalam peranti lunak sistem manajemen basis data. Vendor-vendor memasukkan fitur tersebut untuk memungkinkan dilakukannya analisis data yang mirip dengan statistik cross tabulation. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada salah dalam perkataan maupun pengucapan.
Terima kasih telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.